saya Jejak Petualang. Di balik hutan belantara Kalimantan, pulau ketiga terbesar di dunia, tersimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Beragam suku bangsa dengan adat istiadat yang unik turun-temurun bertahan dari gempuran zaman. Mereka selalu menjadi penjaga alam sejati. Menelusuri Sungai Sesayap, kami semakin masuk ke dalam wilayah adat Bulusu. Dengan panjang lebih dari 200 km, sungai yang mengalir di Provinsi Kalimantan Utara ini jadi sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Perjalanan yang akan kita tempuh itu sekitar 3 jam dan melewati sungai, kanal, sampai nanti juga kita akan menyusuri hutan untuk sampai di pemukiman suku Dayak Bulusu. Saya nggak sendirian, ditemani oleh Pak Yungkul sebagai Ketua Lembaga Adat Suku Bulusu. Selama beberapa hari ke depan, Pak Yungkul akan menemani petualangan saya. Setelah tadi menyusuri sungai, sekarang lanjut menyusuri hutan. Tak mudah mencari keberadaan suku Bulusu. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti ketersediaan makanan dan sumber daya alam. Kira-kira kita itu masih akan menempuh perjalanan 1,5 jam lagi sampai benar-benar menemukan pemukiman suku Bulusu. Gunung Rian memiliki beragam vegetasi dan bentang alam bervariasi. Kami harus melewati hutan lebat, menapaki bebatuan, hingga menyusuri sungai-sungai yang deras. Cara Bapak untuk tahu nih di mana keberadaan pemukiman suku Bulusu itu gimana sih Pak? Biasanya kalau kami menemukan mereka ini, salah satu caranya kita melihat asapnya. Kemudian setelah itu nanti kalau sudah dekat kita panggil dengan suara. Kalau ada sautan itu pasti dekat. Kalau masih belum ada sautan berarti tidak jauh. Oh gitu. Gitu. Nah itu tuh. Di atas itu udah ada yang nyaut suara kita. Rumah-rumah mereka terbuat dari bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di hutan. Dirancang sedemikian rupa sehingga menyatu dengan alam sekitar. Seolah-olah menghilang di antara pepohonan dan dedaunan. Oh, ini lagi diizinkan supaya saya boleh masuk kakao. Masuk dan juga berbaur dengan masyarakat yang ada di sini. Ada istiadat dari situ. Tiba di perkampungan, kami disambut dengan hangat. Saya dipasangkan gelang dari kulit kayu. Di dalamnya terkandung doa agar dapat melindungi pemakainya. Kami juga diberi percikan air agar kedatangan kami membawa berkah dan kebahagiaan. Kamu tak tahu. Nah, jadi aki benara mu mungkupu tu karan tinau takada so karanawan. Nah, jadi nambur dak bagas milau tu ya mina. Nambur mana? Benara mu tu dak karan. Nanti
beliau nih kasih nama sama mbaknya, ini namanya Keranawan. Keranawan. Ya, itu gadis cantik yang dari jauh sana. Itu diterima sama warga di tempat. Wow. Keranawan. Beneran nih, beneran. Nanti kan bagas nilau. Ni Keranawan bagas nilaw na yo. Ako bagas nilaw na. Penyambutan saya ditutup dengan tabur beras kuning. Warna kuning cemerlang diharapkan membawa energi positif dan berkah yang melimpah. Jadi tadi ada berbagai ritual yang dilakukan. Artinya saya sudah diterima oleh masyarakat suku Bulusu dan bisa menjalankan seluruh kegiatan saya, dan didoakan juga supaya saya di sini kegiatannya tetap berjalan lancar dan juga aman terhindar dari mara bahaya. Masyarakat Bulusu meyakini tentang keberadaan roh leluhur yang selalu menjaga dan membimbing mereka. Saya langsung diminta untuk nyobain untuk ngiring namanya. Jangan telan namanya. Mau bikin apa? Bagi masyarakat Bulusu, nyirih adalah simbol dari kedekatan. Seringkali kegiatan ini dilakukan sambil bercerita dan bercakap yang membuat kami semakin akrab. Yang saya minum ini namanya adalah tatako. Ini air yang dicampur dengan madu murni. Menjadi minuman khas suku Bulusu juga karena punya khasiat yang banyak dan juga bisa menguatkan. Minuman ini jadi suguhan wajib dalam menyambut tamu. Mereka percaya bahwa kandungan glukosa pada madu bisa memulihkan tubuh setelah melakukan perjalanan yang panjang. Keesokan harinya, bersama kaum pria, saya diajak berburu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat suku Bulusu biasa pergi berburu. Karena memang hutan ini masih banyak hewan-hewan buas, maka dari itu kita mau mencari tanaman yang kaya akan khasiat. Tidak banyak perlengkapan yang kami bawa, hanya sumpit dan parang untuk membuka jalur. Persediaan lainnya mereka cari di alam. Salah satunya tanaman yang dapat menangkal berbagai spesies beracun penghuni belantara Gunung Rian. Nah, ini dia nih. Pohon yang kita cari yaitu pohon benuang. Dipercaya bisa menjadi penangkal racun. Jadi yang diambil adalah bagian kulitnya. Langsung aja dipotong gitu ya, Pak? Ya, ini dipotong begini, kulitnya ini yang diambil. Jadi kalau cara memakainya, sewaktu kita digigit binatang, boleh dikunyah-kunyah aja, seperti ini. Jadi di mana area yang kena gigit, oles begini atau ini. Kalau dekat air, boleh campur sama air, langsung kasih mandi orangnya, diminum pun boleh. Kulit pohon ini fungsinya untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. Dalam penelitian modern, kulit benuang mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat meredakan peradangan. Pahit banget ini rasanya. Wah, pahitnya kayak buah pinang gitu, Pak. Tapi nggak apa-apa kalau emang ini untuk keselamatan. Selain pohon benuang, kami masih harus mencari satu jenis tanaman lain. Bukan untuk obat, melainkan bahan untuk racun anak sumpit. Nah, dari pohon palik ini yang kita ambil adalah bagian getahnya. Ini tempatnya dari bambu. Jadi kita tusukin dulu ke sini. Kita bikin luka supaya nanti getahnya itu masuk. Oke, Pak. Memanfaatkan getah pohon palik dilakukan dengan hati-hati. Pada manusia, jika terkena luka bisa membuat sesak napas dan hal yang membahayakan.
Benuang sudah kita dapatkan, ini paliknya juga sudah. Habis ini berarti kita siap untuk berburu. Berburu. Oke. Po. Burak dia nado rendah warna tono entokno ngadok adut lako adokno. Sebelum memulai perburuan, masyarakat Bulusu melakukan ritual untuk meminta restu kepada leluhur. Mereka percaya leluhur akan memberikan petunjuk dan perlindungan selama berburu. Po. Nyamborak dia kucurin namanya adut lawang. Yaki bugang. Tu aku tu makau ngasu, kuboy gitu ri aku ngasu lo pandai kalap. Nah, yun to kung iwag yado sur, untuk namara dia nado. So aku tu ki makau ngasu. Aku tu ki nyambur da yuku tu. Supaya yo tumuguli pili. Bilong bakas yo mino. Bilong no, biar dak tanak meladi ki tanak mekak ki bakas inon bisa no ipag so minon tamu dan pili. Ada ritual yang dilakukan oleh suku Bulusu dengan cara memakan kencur kemudian disemburkan. Itu dipercaya dapat memberikan keberuntungan. Sambil dipanjatkan doa-doa juga dengan bahasa Bulusu. Mereka menggunakan tanaman rimpang ini sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan roh leluhur. Kemudian ini juga ada anjing yang diritualkan dan tidak semua anjing, hanya salah satu saja yang dianggap sebagai leadernya nih. Hewan pemburu ini yang nantinya bertugas untuk melacak keberadaan hewan buruan. Akhirnya perburuan dimulai. Membelah belantara hutan untuk mencari hewan buruan. Ya, itu tuh kelihatan. Berburu babi hutan bagi masyarakat Bulusu adalah salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain senyap, sumpit memiliki akurasi yang tinggi. Dengan dibekali racun, ketajaman anak panahnya dapat melumpuhkan, bahkan membunuh hewan buruan dalam sekejap. Pak. Teknik berburu menggunakan sumpit. Kena. Oke. Secara umum, jarak tembak efektif sumpit berkisar antara 15 hingga 20 meter. Anjing udah mulai gonggong di sana. Itu udah menjadi tanda-tanda kalau anjingnya itu lagi menjebak babi yang ada di sana. Ayo Pak, coba Pak ke sana Pak. Racun palik baru bisa bekerja sekitar 15 menit. Selang waktu diantaranya, kekuatan babi menurun sehingga memudahkan kami untuk melilitkan tali di keempat kakinya. Nah ini nih, Nah ini Mbak. bekas tusukannya ada di bagian bawah. Pak ini dicabut aja apa gimana Pak? Iya, boleh cabut Ah. aja. Cabut ya. Siap. Aduh. Nah ini dia, Udah, sudah Pak. pada dalam ya. Iya Pak, udah Pak. Buang ya. Iya. Oke. Ini kebetulan babi yang tertangkap itu, babi yang masih kecil, kemungkinan besar terpisah dari induknya. Udah aman kayak gini Pak? Iya. Aduh kes. Oke, ini tinggal di dalam hutan memang sangat memungkinkan untuk kita mendapatkan hewan-hewan buruan. Dan menggunakan tombak dan juga sumpit itu udah cara yang paling efektif. Ini hewan buruannya udah dapat, berarti langsung bisa kita bawa ke rumah Pak? Oh iya. Oke. Kami harus segera kembali ke rumah sebelum malam menjelang. Suku Dayak merupakan pribumi Pulau Borneo. Mereka tersebar di seantero daratan dan memiliki lebih dari 400 subsuku. Salah satunya adalah suku Bulusu, etnis yang hanya mendiami daerah Kalimantan Utara. Ada ritual-ritual sambil menari dan juga ada minyak.
Nah, minyaknya itu dioleskan ke adiknya ini.